bertemu kembali dengan saya Polomer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika peminatan kelas 10, yaitu tentang pertidaksamaan eksponen. Baik, seperti apa teorinya kita bahas, kita mulai pembahasannya. Nah, coba perhatikan grafik fungsi eksponen di sini. Ini grafik fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, yang pertama, coba saya misalkan di sini ada X1. Nih. Ya, ini X1. Tentu kalau ini X1, maka yang ini adalah nilai X1. Yaitu saya misalkan ini Y1 di sini ya. Di sini adalah nilai X1 pada Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, kemudian yang kedua, kalau di sini saya misalkan lagi ada X2. Nah, ini saya tuliskan X2. Tentu dengan cara yang sama, ini sini adalah nilai X2, ya. Nah, nilainya berapa? Ini. Misalkanlah di sini nilainya adalah Y2. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa, coba perhatikan gambarnya ya. Tentu nilai Y1 yang ini ya, nilai Y1 lebih kecil dari nilai Y2. Jadi kalau saya tuliskan bahwa Y1 lebih kecil dari Y2. Y1 itu apa? Ya, Y1 itu adalah substitusikan X1 terhadap Y sama dengan 2 pangkat X. Berarti Y1 itu adalah 2 pangkat X1. Artinya X-nya kita ganti dengan X1. Dengan cara yang sama, Y2 itu adalah berarti substitusi X2 terhadap Y sama dengan 2 pangkat X ya. Berarti ini adalah 2 pangkat X2. Nah, apa yang kita tahu dari sini? Apa yang kita tahu dari sini? Dari sini bisa kita katakan bahwa jika 2 pangkat X1 lebih kecil dari 2 pangkat X2, maka X1 lebih kecil dari X2. Yang ini. Ya. Nah, ini juga berlaku kebalikannya, ya, berlaku kebalikannya. Jika 2 pangkat X1 lebih besar dari 2 pangkat X2, maka X1 lebih besar dari X2. Nah, seperti itu. Oke. Kalau kita lihat di sini bilangan pokoknya adalah 2. Ya, bilangan pokoknya adalah 2. Tentu ini adalah lebih besar dari 1. Coba lihat, kalau bilangan pokoknya ini lebih besar dari 1, maka kalau ini tandanya lebih kecil, nah ke sini juga mengikut dia lebih kecil. Kalau di sini dia lebih besar, maka ke sini juga ngikut dia lebih besar. Nah, bagaimana kalau misalnya ya? Bagaimana kalau misalnya bilangan pokoknya itu antara 0 sampai dengan 1 ya. Nah, kita misalkan seperti ini, setengah ya, setengah pangkat X1 lebih kecil dari setengah pangkat X2. Oke, nah jadi saya buat aja langsung begini ya. Jika setengah pangkat X1 lebih kecil dari setengah pangkat X2, maka X1 lebih besar dari X2. Tentu juga nanti ini berlaku setengah pangkat ya. Setengah pangkat X1 lebih besar, misalnya di sini saya buat lebih besar dari setengah pangkat X2. Maka dari sini X1 lebih kecil dari X2.
Nah, kalau kalian lihat di sini tanda pertidaksamaannya tadinya lebih kecil berubah menjadi lebih besar. Yang ini lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Itu untuk A-nya yang antara 0 sampai 1. Nah, ini sebenarnya dengan mudahnya kalau kita gambarkan dengan melalui grafik seperti yang ini tadi, Y pangkat 2X, itu bisa akan kita lihat visualisasinya. Ya, oke. Jadi pertidaksamaannya bentuknya seperti ini. Oke, baik. Supaya lebih jelas, kita bahas contoh soalnya. Coba kita lihat di sini. Nilai X dari 4 pangkat X plus 3 lebih kecil dari akar pangkat 3 dari 8 pangkat X plus 5. Nah, tentu untuk menyelesaikan ini ya kita harus ingat lagi sifat-sifat eksponen ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Coba di sini kita lihat, ini bilangan pokoknya 4. Ini adalah 8. Tujuan pertama adalah atau langkah pertama adalah kita samakan bilangan pokoknya. Kalau ini 4, ini 8, berarti ke bilangan pokok berapa kita buat? Tentu ke bilangan pokok 2. Jadi 4 itu adalah 2 pangkat 2. Begitu kan? Nah, pangkat X plus 3. Oke, lebih kecil dari ya. Nah, ini akar pangkat 3. Nah, coba ini 8 ya. 8 itu tentu adalah 2 pangkat 3. Tadi kan sudah kita bilangan pokok antara 4 dengan 8 itu 2 ya. Nah, jadi 8 2 pangkat 3. Kemudian ini dipangkatkan dengan X plus 5. Nah, masih ada akarnya. Jadi langsung saya buka aja ini. Ya. Pangkat sepertiga. Karena akar pangkat 3. Nah, ingat bilangan berpangkat dipangkat pangkatnya dikali ya. Di 2 pangkat 2X plus 6. Oke, lebih kecil dari. Oke. Nah, yang ini 2 pangkat 3. Coba ini saya tulis dulu yang ini. Nah, ini bilangan berpangkat dipangkat mati pangkatnya dikali. Sehingga ini adalah X plus 5 kali sepertiga, berarti per 3. Nah, kalau begitu, kalau kita lanjutkan 2 pangkat 2X plus 6 lebih kecil dari, nah ini pangkat dipangkat, berarti pangkatnya dikali ya. Nah, karena di sini ada 3, ini juga ada 3, berarti coret ya. Sehingga ini sisanya adalah 2 pangkat X plus 5. Nah, kita lihat di sini bilangan pokoknya adalah 2. Berarti lebih besar dari 1. Kalau dia tadi bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Ini tanda pertidaksamanya kan tidak berubah ya. Kalau ini kecil tetap ke kecil. Kalau dia besar tetap besar. Nah, oke. Berarti yang ini lebih kecil, maka tetap dia nanti lebih kecil. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka ini adalah 2X plus 6 lebih kecil dari X plus 5. Sehingga kalau kita pindahkan variabelnya ke kiri, 2X kurang X ya, X. Gitu. Lebih kecil dari ini ke sini 5 kurang 6 ya, min 1. Sehingga nilai X yang memenuhinya adalah X lebih kecil dari min 1. Oke, baik. Supaya lebih jelas lagi atau supaya lebih memahami lagi, saya buat contoh soal yang kedua. Nah, ini pertanyaannya adalah nilai X-nya atau interval X-nya. Oke, jadi langkah pertama adalah kita samakan bilangan pokoknya. Di sini 1/27. Di sini sepertiga. Nah, tentu bilangan pokoknya bisa kita jadikan ke sepertiga ya. Nah, berarti yang kita ubah adalah 1/27. Kita tahu bahwa 1/27 itu adalah 1/3 dipangkatkan dengan 3. Oke. Nah, kemudian ini ada 2X dikurangi dengan X kuadrat.
Oke. Nah, selanjutnya ini lebih kecil sama dengan. Ini tetap ya, sepertiga. Tetap saya tuliskan ini soalnya. Min X kuadrat plus 3X kurang 5. Jadi langkah pertama adalah kita samakan dulu bilangan pokoknya. Nah, ini sudah sepertiga, sepertiga. Nah, kita ingat lagi sifat bilangan berpangkat bahwa pangkat di pangkat, pangkatnya adalah dikali ya. Berarti 1/3 ya. 1/3 pangkat ini dikalikan ya ke sini ya. Berarti pangkat 6X. Oke, dikurangi dengan 3X kuadrat. Begitu. Lebih kecil sama dengan 1/3 pangkat min X kuadrat plus 3X dikurangi dengan 5. Nah, kalau begitu di sini sekarang kita lihat. Ini bilangan pokoknya adalah 1/3. 1/3 itu adalah nilai bilangan pokoknya atau nilai A-nya antara 0 sampai 1. Coba kita lihat tadi bahwa kalau bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Nih. Ya, dia dari tanda lebih kecil akan lebih besar. Besar akan berubah menjadi kecil. Sehingga ini akan menjadi 6X dikurangi dengan 3X kuadrat. Karena ini adalah lebih kecil sama dengan, maka akan berubah menjadi lebih besar sama dengan. Ingat adalah karena bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Ya, ini min X kuadrat ditambahkan dengan 3X dikurangi dengan 5. Nah, selanjutnya kita rapikan ini. Ya, yang ada semuanya kita pindahkan aja ke kiri ya. Jadi min 3X kuadrat kurang min X kuadrat ini adalah min 2X kuadrat. Ini 6X dikurangi dengan 3X ya. Berarti plus 3X. 5-nya pindah ke kiri berarti plus 5 ya. Ini lebih besar sama dengan 0. Nah, supaya lebih mudah kita faktorkan, coba kita kalikan aja dengan min 1 ya. Kalau kita kalikan min 1, maka ini menjadi 2X kuadrat dikurangi dengan 3X dikurangi dengan 5. Ingat, kalau dikali min 1, tanda pertidaksamaan ini akan berubah. Lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Nah, selanjutnya ini tinggal kita faktorkan. Ya, ini adalah 2X, yang ini adalah X lebih kecil sama dengan 0. Nah, berapa faktornya ini? Ya, ini adalah 2X kurang 5. Oke, X plus 1. Nah, kita ingat ini pembuat nolnya adalah X sama dengan 5/2. Sedangkan pembuat nolnya ini adalah X sama dengan min 1. Nah, ini sebenarnya untuk menentukan interval X-nya sudah saya bahas di matematika wajib ya, pertidaksamaan ya, dan sudah saya kasih di situ triknya untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Oke, nah di sini kalau kita gambarkan tanda pertidaksamaannya, X yang lebih kecil adalah min 1, kemudian di sini adalah 5/2. Nah, trik yang saya berikan di matematika wajib itu adalah kita cukup melihat koefisien X-nya. Koefisien X di sini 2. Artinya positif 2. Sedangkan koefisien X di sini juga adalah apa? Positif 1. Berarti koefisien X positif, positif kali positif berarti positif. Tanda yang paling kanan adalah positif. Oke. Nah, karena ini adalah berpangkat 1, ini juga berpangkat 1, berarti tandanya berubah-ubah. Positif, negatif, positif. Karena ini adalah memakai tanda lebih kecil, maka yang kita ambil adalah yang bertanda negatif. Sehingga nilai X atau interval X yang memenuhi ini. Berarti kalau kita tuliskan dalam pertidaksamaan, ini adalah min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5/2. Maka inilah jawabannya.
Oke, bisa ya? Baik, kita bahas lagi soalnya, contoh soal yang ketiga. Nah, sebenarnya ini sama seperti bentuk persamaan eksponen ya, itu juga sudah saya bahas bahwa persamaan eksponen itu bisa juga kita jadikan ke dalam persamaan kuadrat. Nah, ini juga pertidaksamaan eksponen bisa juga kita jadikan ke pertidaksamaan kuadrat. Nah, ya. Jadi ciri-ciri soalnya sama seperti persamaan eksponen. Nah, coba kita lihat di sini. Ini 9 pangkat X. Ini 3 pangkat X plus 1. Nah, kalau saya tuliskan lagi, ini adalah 9 pangkat X. Oke, kurang. Ini kan 3 pangkat X plus 1, tentu bisa saya tuliskan begini. 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Begitu kan? Nah, dikurangi dengan 54 lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita lihat di sini 3 pangkat X, sementara di sini adalah 9 pangkat X. Coba kita buat sama. Ya, kebilangan pokok sama. Ya. Berarti 9 itu 3 pangkat 2 ya. Ini pangkat X. Kurang, nah ini saya buat di sini depan 3 kali 3 pangkat X kurang 54 lebih besar dari 0. Nah, supaya bentuknya sama, ini 3 pangkat X, ini kan 3 pangkat 2 pangkat X. Ini kan sama saja kalau saya tulis begini, 3 pangkat X pangkat 2. Itu sama saja. Ya, dikurangi dengan 3 kali 3 pangkat X kurang 54 lebih besar dari 0. Nah, kalau ini kita misalkan, ya, misalkan ini adalah P, maka bentuknya jadi apa? Ini P kuadrat ya, karena 3 pangkat XP. Berarti dikurangi dengan 3P dikurangi dengan 54 lebih besar dari 0. Begitu kan? Nah, ini kita faktorkan. Kalau kita faktorkan, P kurang 9. Ya. Oke, dikalikan dengan P tambah 6. Lebih besar dari 0. Sehingga pembuat P-nya ini adalah 9, pembuat P-nya ini adalah minus 6. Kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan supaya kita tahu intervalnya, ya, berarti yang paling kecil adalah minus 6, kemudian 9. Nah, untuk menentukan tanda pertidaksamaan, ingat ya, kita cukup melihat koefisien di sini P, positif, positif. Berarti sini positif. Ini juga adalah berpangkat 1 ganjil ya. Kalau berpangkat ganjil ingat berubah-ubah. Berarti positif, negatif, positif. Karena ini memakai tanda lebih besar, berarti yang kita ambil adalah yang positif. Nah, ini. Sehingga ini adalah P lebih kecil dari minus 6 atau ya P lebih besar dari 9. Ingat bukan ini penyelesaiannya. Tadi kita misalkan P itu adalah apa? 3 pangkat X. Berarti kita kembalikan 3 pangkat X lebih kecil dari minus 6 atau 3 pangkat X lebih besar dari 9. Nah, kalau kalian lihat ini 3 pangkat X lebih kecil dari minus 6. Ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya, tidak ada nilai X yang memenuhi. Artinya tidak ada hasil bilangan berpangkat itu negatif. Nah, jadi yang memenuhi nilai X-nya hanya dari sini. 3 pangkat X lebih besar dari 9. 3 pangkat 2. Kembali ini adalah 3. Berarti lebih besar dari 1. Sehingga tanda pertidaksamaan tidak berubah. Maka nilai X-nya lebih besar dari 2. Oke. Nah, semoga bisa memahami ya. Nah, untuk saat ini ya, hanya ini yang saya bahas contoh soalnya. Semoga kalian bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.